Puji nama Tuhan, Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini bukan karena gagah saya, bukan karena hebat saya, bukan karena kesucian saya. Saya ini mantan pecandu narkoba selama 15 tahun. Hukum tidak membuat saya menjadi orang baik. Polisi tidak membuat saya takut dan penjara tidak membuat saya jera. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan saya, yang sanggup menyelamatkan saya, dan sanggup membuat saya berdiri di tempat ini. Namanya Yesus Kristus. Saudara kekasih, di dalam kesempatan yang indah ini, saya akan sharing kepada saudara mengenai mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Saudara kekasih, kekristenan sejati itu bukan bukan agama, tetapi kekristenan sejati itu adalah relationship antara Tuhan Yesus dengan umatnya. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di dalam Yohanes 14 ayatnya ke-23 berkata, mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayatnya ke-23. Yesus jawab, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan bersama-sama dengan dia. Saudara kekasih, Tuhan Yesus mau berkasih-kasihan dengan kita. Tuhan Yesus mau mengadakan relationship, hubungan dengan umatnya. Jadi pada saat ini juga saya selalu menekankan kekristenan sejati itu bukan agamawi, tetapi kekristenan sejati itu adalah relationship dengan umatnya, saudara kasih. Kalau hari ini saya boleh berada di tempat ini, saya sudah katakan, saya ini bukan orang hebat. Saya ini bekas sampah masyarakat. Saya dilahirkan di Bandung, orang tua saya dilahirkan sebagai orang Muslim. Nama saya Tony Muhammad Bastaman. Sampai umur 12 tahun, saya dididik dengan keras oleh orang tua saya, menjadi seorang Muslim yang taat, saudara kasih. Ya, ayah saya rasakan terlalu keras mendidik saya. Sehingga umur 14 tahun saya sudah berontak dari rumah, saya sudah kabur dari rumah, saya sudah mencoba mulai dari pecandu narkoba, saudara kasih. Dari umur 14 tahun sampai umur 29 tahun, I had no day without drug and alcohol. Saya tidak ada satu hari pun saya hidup tanpa drug dan alkohol. Saya tinggal di Eropa, saya tinggal di Australia, saya tinggal di Eropa selama 7 tahun setengah, saya tinggal di Australia hampir 7 tahun, saudara kasih. Saya sekolah, saya kuliah, saya mabuk setiap hari, saudara kasih. Selama saya mabuk, saya merasakan hidup itu sudah capek, saudara kasih. Ya, saya mencoba bunuh diri 4 kali, ternyata saya tidak mati-mati juga, saudara kasih. Ya, pada terakhir saya mau bunuh diri. Satu hari saya pulang nyanyi di Mexican restaurant di King Cross, saudara kasih, di Australia, di Sydney. Saya dikejar oleh seorang wanita dari Indonesia. Dia bertanya kepada saya, "Excuse me, are you from Indonesia?" Dia bilang, "Ya betul, saya dari Indonesia, ada apa?" Waktu itu saya pulang dari nightclub, saya membawa gitar saya. Lantas dia katakan, "Saya sedang mencari musisi." Dia bilang, "Oke, how much you gonna pay me?" Saya bilang, "Berapa Anda bayar saya?" Lantas dia katakan, "Oh, kami tidak bisa membayar Anda, saya akan membayarkan kolekte." Di situ saya akan berpikir bahwa dia akan menceritakan sesuatu kepada saya. Saudara kasih, lantas saya katakan, saya kenal seorang hamba Tuhan di sini, seorang Kristen namanya Brahma Nusama. Dia seorang penyanyi dan dia seorang hamba Tuhan. Saya bilang, "Oh iya, saya tahu Pak Om Bram," katanya. Tetapi waktu you lewat restoran di mana saya bekerja, Roh Kudus berkata kepada saya untuk mengatakan kepada saudara. Dia katakan, "Someone care for you, someone love you, his name is Jesus." Saat itu saya mulai dijamah Tuhan, saudara kasih. "Oh, terima kasih," saya bilang, "kalian itu baik." Pendek cerita, saya datang ke persekutuan doa mereka. Saya menulis saya menyanyi dan membawa puji-pujian bersama mereka. Lantas perempuan itu yang bernama Paulina Popo, dia berkata kepada saya, dia berdoa untuk saya, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudaraku Tony Bastaman," saudara kasih. Saya ini dijamah Tuhan, saudara kasih. Saya ini tidak pernah menangis selama ini. Saya
menjadi pengedar narkoba di Australia, saya menjadi pecandu narkoba, saya seorang orang di jalanan, saya berkelahi di jalan. Tahu-tahu saya didoakan, saya menangis, saudara kasih. Saya katakan kepada mereka, kalian itu hebat, saya bilang. Saya bikin saya menangis. Tetapi keluar isi perut saya tidak akan murtad, saya bilang. Lantas saya pada saat itu saya pulang dan setiap hari dia menginjilin saya kepada saya. Dia telepon saya pagi-pagi, kejadiannya waktu itu tahun 91, saudara kasih. Ya katanya, setiap pagi dia telepon saya, Mas Tony, saya berdoa barusan, katanya, Tuhan Yesus begitu mengasihimu, thank you, saya bilang. Siangnya dia telepon lagi, Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Sampai saya pindah dari Sydney ke Melbourne, itu karena saya meng-avoid ya, karena saya menghindar daripada si Paulina itu, saudara kasih. Waktu saya di Melbourne, saya sudah capek, saya mencoba bunuh diri, saudara kasih. Pada saat saya mau bunuh diri, saudara kasih, saya disamperin di kamar saya sedang duduk di kamar saya dikasih penglihatan sebuah titik terang dan terang, saudara kasih. Dan ternyata yang datang itu Nabi Isa yang saya kenal, Tuhan Yesus yang saya kenal sebagai Nabi Isa. Saya bilang sama dia, not you man, I didn't call you, okay, I call Allahu Akbar. Lantas saya berbalik, saya dikasih penglihatan di situ, saya berbalik dari dia, saya bilang, saya komplain kepada Tuhan. Tuhan gak adil, saya bilang. Gak pengen saya lahir ke dunia kalau saya menjadi pecandu narkoba. Gak pengen saya lahir ke dunia saya harus menderita manic depresif atau bipolar. Saya bilang, hari ini saya mau bunuh diri, kenapa Tuhan tidak izinkan saya? Saya sudah divonis dokter, I have to take drug the rest of my life, saudara kasih. Saya harus mengkonsumsi obat-obat narkoba, obat drug legal or illegal drug the rest of my life, saudara kasih. Tapi pada saat itu saya komplain. Pada saat saya berpikir, saudara kasih, saya melihat dia seorang nabi. Siapakah saya disamperin seorang nabi? Dan saya melihat kepada dia, saya bilang, jika engkau benar seorang Nabi Isa yang suka menyembuhkan orang, yang pernah membangkitkan orang mati, saya bilang, buktikan kepada saya. Lantas dia menjamah saya, saudara kasih. Waktu saya dijamah, saya manifestasi. Ternyata di dalam tubuh saya ada, saya memasang susuk waktu itu. Susuk itu ada black magic needle, 14 susuk di tubuh saya. Rontok, saya bermanifestasi, saudara kasih. Ilmu-ilmu saya pada keluar semua, dan setelah 2 jam saya manifestasi, saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mulai saat itu juga saya menyatakan diri kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan, Engkau, mengikut Tuhan Yesus, dan saya mulainya besok harinya pergi ke gereja, saudara kasih. Hari ini saya mau sharing kepada saudara suatu janji Tuhan yang sangat luar biasa, saudara kasih. Mari kita melihat di kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-12, saudara kasih. Tuhan Yesus bukan hanya sanggup menyembuhkan saya dan menyelamatkan saya, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita melakukan perkara-perkara besar. Jika saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, saudara bukan menjadi orang yang biasa-biasa lagi, tetapi saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita baca di kitab Yohanes 14 ayatnya 12. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, engkau akan melakukan yang aku lakukan, yang Tuhan Yesus lakukan, saudara kasih. Saudara percaya itu adalah suatu janji yang luar biasa yang akan merubah paradigma saudara. Jadi mengikut Yesus itu bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa, bahkan menjadi history maker. Dikatakan jika engkau percaya, barang siapa percaya kepadaku, engkau akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan lebih besar.
even greater, saudara kasih. Pada saat saya membaca surat ini, saya merasa minder, saudara kasih. Tuhan, tidak mungkin saya melakukan seperti yang Engkau lakukan. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Nabi di dalam agama saya, Nabi Isa. Saya bilang, mana mungkin saya bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Saudara kasih, ayat yang merubah paradigma saya. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara kasih, di perjanjian lama dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahilnya Tuhan bagimu. Mu-nya huruf besar, yaitu bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudara kasih. Ya, kalau di perjanjian baru, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Mu-nya huruf kecil, saudara kasih. Mu-nya berarti buat saudara dan saya orang-orang percaya. Jadi ada perbedaan karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, diturunkannya Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi kita, menolong kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Jadi saya ulangi, saudara kasih ya. Di perjanjian lama tidak ada yang mustahil bagimu. Mu-nya huruf besar, yaitu bagi Allah. Tetapi di perjanjian baru dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu, huruf kecil, yaitu buat saudara dan saya orang-orang percaya. Jadi saya mau merubah paradigma saudara dan saya malam hari ini bahwa Tuhan berjanji kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar ya. Kalau di perjanjian lama sering dikatakan fear of the Lord, takut akan Allah, saudara kasih. Tetapi di perjanjian baru, barang siapa mengasihi Allah. Mari pada saat ini saya mau mengajak saudara untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, saudara kasih. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita adalah Roh Kudus yang sama yang disembah oleh Petrus, saudara kasih. Kalau kita belajar dari Petrus berkhotbah, saudara kasih. 3.000 orang bertaubat. Dia berjalan, bayangannya menyembuhkan orang, saudara kasih. Dia berjalan di atas air. Nah, sedangkan Roh Kudus yang Petrus sembah adalah Roh Kudus yang sama yang kita sembah juga. Pertanyaannya kepada saudara dan saya, apakah kita sudah berkhotbah di hadapan orang dan 3.000 orang bertobat? Apakah kita sudah berjalan di atas air, saudara kasih? Apakah dengan bayangan kita orang sudah disembuhkan? Suatu pertanyaan besar. Roh Kudus yang sama disembah oleh Petrus adalah Roh Kudus yang sama disembah oleh kita. Tetapi kemana kuasa itu hilang, saudara kasih? Mari kita belajar dari Petrus, saudara kasih. Ya, apa yang dilakukan Petrus sehingga kuasa Roh Kudus bekerja sangat luar biasa. Kita akan melihat di Markus 10 ayatnya ke-28 sampai ayat ke-31. Markus 10 ayat 28 sampai ke-31. Beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Coba perhatikan baik-baik. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus meninggalkan segala sesuatu, segalanya. Dia tidak meninggalkan setengah-setengah, saudara kasih. Pertanyaannya, apakah kita sudah meninggalkan segalanya untuk Tuhan Yesus, saudara kasih? No wonder, nggak heran kuasa Roh Kudus yang disembah oleh Petrus begitu bekerja luar biasa karena dia meninggalkan segalanya. Lantas dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara kekasih, janji yang sangat luar biasa yang diberkatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, barang siapa meninggalkan segalanya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat.
Begitu juga yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan tentunya tidak mudah bagi saya untuk mengikut Tuhan Yesus karena latar belakang saya, karena keluarga saya. Saudara kasih, saya bernegosiasi dengan Tuhan. Di dalam hidup saya begitu mengasihi orang tua saya, khususnya mama saya. Mama saya itu adalah wanita paling cantik di dunia yang paling saya kasihi dan paling saya hormati. Saudara kasih, saya tidak ingin dia menolak saya karena saya mengikut Tuhan Yesus. Akhirnya saya deal dengan Tuhan. Lord, you can take everything I have. Tuhan, kau boleh ambil semua yang saya punya. Apapun yang saya punya kau boleh ambil. Saya hanya minta satu kepadamu Tuhan. Jangan sampai mama saya menolak saya. Karena saya begitu mengasihi mama saya. Suatu hari saya setelah 4 tahun saya menjadi pengikut Kristus. Setelah saya menjadi hamba Tuhan. Saudara kasih, saya melayani di Ubud. Ubud itu suatu desa kecil di Pulau Bali. Saudara kasih. Ya, saya menulis surat kepada orang tua saya. Bahwa saya telah disembuhkan dari narkoba saya. Bahwa saya telah disembuhkan dari bipolar saya, dari manic depression saya. Hari ini saya mengikut dia dan melayani dia. Saya tulis surat kepada orang tua saya. Satu hari saat saya berkhotbah, saudara kasih di Ubud, saya mendapat telepon katanya, Pastor, phone from Bandung. Saya bilang, I'm in the middle of preaching. Saya sedang berada di tengah-tengah khotbah. Saya bilang, very important, your mom katanya. Saya begitu takut, saudara kasih. Saya hampiri telepon, Tuhan, saya bilang, jangan sampai mama tolak saya. Jangan sampai orang tua menolak saya karena dia begitu soak. Saudara kasih, saya berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya angkat telepon, mama saya mengatakan, Assalamualaikum, katanya dia bilang. Saya bilang, secara teologi saya boleh menjawab Waalaikumsalam. Tapi saya tanya dengan Roh Kudus, saudara kasih. Ya, saya tanya dengan Roh Kudus, Tuhan bolehkah saya menjawab dengan Waalaikumsalam? Saya dikasih pencerahan dari Tuhan. Kenapa engkau malu mengatakan bahwa engkau pengikut aku? Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa malu di hadapan manusia mengikut aku pun, kata Tuhan Yesus, aku pun malu mengatakan di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku di hadapan saudara, saya tidak sanggup menyakiti hati mama saya. Karena saya begitu mengasihi mama saya. Lantas saya berlutut, Tuhan ampuni saya tidak sanggup menjawab bahwa saya mengikut seorang Kristus. Pada saat saya berlutut, saudara kasih, Roh Kudus memenuhi saya. Dan saya mulai kepenuhan dengan Roh Kudus. Pada saat saya penuh dengan Roh Kudus, saudara kasih, akhirnya saya diberikan kekuatan, saya angkat telepon, saya katakan, Shalom Elohim, salam sejahtera mama, saya bilang. Dan saya katakan kepada mama saya, dan mama saya tahu bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Lantas mama saya mengatakan, Ton, dulu kamu menjadi morfinis, kamu tetap anak saya. Dulu kamu masuk penjara, kamu tetap anak saya. Tetapi hari ini mama menyesal melahirkan kamu kalau kamu murtad. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi bagi saya itulah harga yang paling mahal saya mengikut Tuhan Yesus, saudara kasih. Saya begitu mendengar itu, saya tidak kuat, saudara kasih. Saya tinggalkan podium saya lari ke dekat kamar saya nangis bergulung-gulung, saudara kasih. Saya katakan, Gusti, ku nyeri-nyeri teuing, saya katakan. Itu bahasa Ibrani, saudara kasih ya. Artinya, Tuhan kok sakit amat mengikut engkau, saudara kasih. Saya harus memilih di antara dua, antara orang tua saya, antara mama saya dan Tuhan Yesus. Kalau saya boleh jujur saat itu, saya tidak sanggup memilih Tuhan Yesus nomor satu dibandingkan dengan mama saya. Hampir saya meninggalkan Tuhan Yesus, saudara kasih. Pada saat saya berjalan, tahu-tahu saya didorong, saudara kasih. Saya jatuh tersungkur. Dan saya pikir ada orang yang mendorong saya. Pada saat saya lihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa, saudara kasih. Waktu saya lihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Saya tahu Roh Kudus sedang bekerja sekarang. Lantas saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ada apa lagi? Saya ini tidak layak di hadapan-Mu. Saya ini tidak layak mengikut Engkau. Saya tidak sanggup mengasihi Tuhan lebih daripada mama saya. Tapi akhirnya
Saya penuh dengan Roh Kudus. Waktu saya sedang menangis, saya dilawat dengan holy laughter. Holy laughter itu manifestasi kepenuhan Roh Kudus, saudara kasih. Saya pada saat itu saya sedang menangis, lantas saya dapat holy laughter. Waktu saat saya menangis, saudara kasih, tahu-tahu tetangga saya seorang bisu, seorang gila, dan seorang tua, saudara kasih, menghampiri saya. Tahu-tahu dia berbicara. Mujizat pertama saya melihat orang bisu berbicara. Dia katakan, kenapa nangis mas? Dia bilang. Dia berbicara bahasa Bali. Oh, saya bilang, kenapa kamu ngomong? Saya bilang, saudara kasih, pertama mujizat saya melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu bisa berbicara. Lantas saya bawa ke keluarganya. Ternyata di keluarganya, saudara kasih, mereka begitu amazed kepada saya, katanya, Pak Pendeta didoakan. Tidak, saya bilang, saya tidak doakan dia. Saya bilang, pada saat saya penuh dengan Roh Kudus, di dalam hadirat Allah, Roh Kudus sendiri yang menyembuhkan dia, saudara kasih. Akhirnya banyak berkumpul di Ubud itu, saudara kasih, tua-tua saya hampir dibawa keliling Ubud, saudara kasih, keliling kampung. Saya bilang, jangan, saya bilang, saya bukan seorang Benny Hinn, saya bukan Yusuf Roni, saya bilang, tetapi pada saat itu saya kembali ke ke tempat persekutuan doa saya, saudara kasih, ada 3 orang dukun datang kepada saya, saudara kasih, Pak Pendeta, katanya, ampuni saya, maafkan saya, semalam saya menyantet Bapak, tetapi santet saya tidak berlaku dan ilmunya kembali kepada saya, sekarang kami sakit, tolong doakan saya. Saya begitu heran, saudara kasih. Hari itu ada terobosan yang sangat luar biasa. Ada terobosan yang sangat luar biasa. Saudara kasih, orang bisu berbicara, saudara kasih, dukun-dukun pada bertobat, saudara kasih. Dan banyak sekali kesembuhan ilahi. Satu Ubud, satu kampung berkumpul, saudara kasih, minta didoakan kepada saya. Saya begitu heran dengan kuasa Tuhan. Akhirnya saya datang ke kamar saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ada apa? Hari ini saya pendeta, kemarin saya pendeta. Saya melihat mujizat yang luar biasa. Lantas Tuhan berkata kepada saya, I don't want to be second best for I am the best. Tuhan tidak mau dinomor 2-kan dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tidak harus dinomor 1-kan. Firman Tuhan di dalam Matius 10 ayatnya ke-37 berkata, Matius 10 ayatnya ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara kekasih, sebelumnya saya sudah membaca firman ini. Firman ini sangat menakutkan, bahkan banyak orang Kristen takut. Dikatakan barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anak laki-lakinya, anak perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara kasih, saya begitu takut dan tidak mengerti ayat ini, saudara kasih. Tetapi pada saat saya mengatakan, Tuhan Yesus, saya bilang, aku mau mengasihi engkau dan aku mau mati bagi engkau. Itu pun bukan karena kekuatan saya, karena Roh Kudus memenuhi saya, sehingga saya boleh mengatakan itu, saudara kasih. Disitulah breakthrough terjadi, terobosan terjadi, saudara kasih. Banyak mujizat terjadi, saudara kasih. Jadi kembali lagi, saudara kasih, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku, saudara kasih. Tuhan mau dikasihi lebih daripada segalanya. Lebih daripada bapamu, lebih daripada ibumu, lebih dari anak laki-laki dan anak perempuan. Jika saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya, upahnya luar biasa. Ada 5.000 janji di Alkitab bagi saudara dan saya. Syaratnya adalah Tuhan Yesus tidak mau dinomor 2-kan, tetapi dia harus dinomor 1-kan. Mungkin saudara katakan, saya tidak mungkin mengasihi Tuhan Yesus lebih dari bapak dan ibuku dan anak-anak laki-laki. Tetapi di tengah-tengah kita ada Roh Kudus, saudara kasih. Roh Kudus yang diutus Bapakku untuk menolong saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kalau saudara mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa, saudara menjadi orang-orang extraordinary, saudara menjadi history maker karena Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Begitulah firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami percaya
Lebih dari segalanya Engkau ingin dikasihi oleh umat-Mu, lebih daripada Bapak, Ibu, anak laki dari anak perempuan. Dan biarlah rahasia firman-Mu terbuka Tuhan, sehingga kami semua mengasihi Engkau. Roh Kudus, mampukan kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya, karena ada janji yang luar biasa pada saat kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan doa kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.